Silakan kalau mau sambil ngemil-ngemil enggak apa-apa, santai kok kita. Iya. Jadi mana ini ya? Absennya terisi. Abraham Ade ada? Hadir, Miss. Adelia? Hadir, Miss. Afifatur? Hadir, Miss. Alfiona? Hadir, Miss. Amalina? Yusi? Hadir, Miss. Sekarang tanggal berapa ya anak-anak ya? 16. Oh, 16. Arya Angka? Arya Angka? Tadi kayaknya ikut pelajaran deh. Bagas? Hadir, Miss. Dia Aurelia? Hadir, Miss. Ditasya? Hadir, Miss. Paresta? Hadir, Miss. Vera? Marani Elvira? Oke. Firmandika? Hadir, Miss. Farhat Andi? Ada, Miss. Nabila Pranandita? Ada, Miss. Nadila Lovina? Izin, Miss. Izin. Nadia Salsabila? Natsal ada? Tidak ada. Keluar, Miss. Naswa? Hadir. Ratwa Fatin? Hadir, Miss. Rakan? Hadir, Miss. Renata? Renata ada? Renata kan anakku ya. Oh, ke toilet. Restu? Hadir, Miss. Zahronisa? Hadir, Miss. Mainela? Hadir, Miss. Oke. Kita TPS berapa, Rek? TPS 10 belum ya? Saya lupa. Mainela sampai berapa ya kita Mainela ya? Saya lupa kalian kemarin terakhir 9 selesai atau ini. Berarti kalau 9 selesai kan ini baru masuk ke 10 ya. Mana ini sudah belum? Mainela? Saya nggak direspon sih. Saya baru pindah minggu kemarin, Miss. Oh, baru pindah. Saya mana apal ya. Oke, oke. Faresta. Terakhir kayaknya pakai 8 deh, Miss. Hah? Loh, masa B masih 8? Nggak tahu, Miss. 8, Miss. Iya kah? Ya Allah. Lah kok kalian sama seperti kelas D? Kelas D sekarang ini terakhir tuh. Yakin? 8?
Saya nggak ngapalkan loh. Kalau 8, 8 sampai mana, Nak? Yang makna tersirat, Miss. Hah? Makna tersirat. Sebentar. PPU kah? PPU, Ya kah? Miss. Iya, PPU. PBM? Itu Miss yang makna tersirat tuh. Sebentar, yang mana, yang mana? Nomor 4 ini? Iya, Miss. Oh, oke. Ini sudah, berarti sekarang masih nomor 4 gitu kah? Oke, Farhat. Mana tersirat dari kalimat terakhir paragraf kedua? Paragraf kedua. Ya, Miss. Bentar, Ini Miss. kan ya, Baca. ini loh, saya blokkan. Untuk PJN sendiri masih belum tahu kapan, mungkin bisa bulan depan, 2 bulan ke depan, atau tahun depan. Namun dipersiapkan. Ujar Chief RA itu saat konferensi pers di acara Indonesia Cyber Security Summit. Kalau menurut saya yang C, Miss. Yang C. Hmm. Jika pemerintah terhadap isu keamanan dunia maya yang belum pasti. Bagaimanakah sikap pemerintah? Kalimat terakhir kan. Yang tersirat kalimat terakhir paragraf kedua. Kalimat kedua ya. Sikapnya pemerintah, kalau kamu lihat dari kalimat ini, bagaimanakah sikap pemerintah? Masih belum tahu mau ngapain, Miss. Tapi masih dipersiapkan lah. Iya. Masih mungkin masih ragu ya kapan Heeh. akan di launching, tapi ya tetap dipersiapkan saja gitu ya. Mungkin pemerintah kurang ini ya, kurang set set set, set. Gitu. Lanjut. Oke, ini ide pokok. Kalau iya, Nak, silakan. C, Miss. Perhatian terhadap obat palsu. Kenapa kok kamu milih perhatian terhadap obat palsu? Karena habis saya baca yang di atas cara menghindari obat palsu, terus yang di bawahnya itu tinggal yang perlu diperhatikan dalam membeli obat, Miss. Seperti tanggal kadaluarsa, efek samping, atau cara penggunaan obat, Miss. Memperhatikan cara membeli obat atau memperhatikan obat palsunya? Karena barusan Restu menyatakan kita harus memperhatikan cara membeli obat biar nggak dapat obat palsu kan gitu kan? Nah, itu tadi yang saya tangkap. Mengamati obat palsu, memperhatikan obat palsu, atau memperhatikan cara membeli obat agar tidak mendapatkan obat palsu. Cara memperhatikan obat agar tidak mendapat obat palsu, Miss. Kalau memang seperti itu, kira-kira nih ya, kalau misalkan saya kasih pilihan ya, C, D, E, kamu pilih mana? Tetap memilih C atau berubah pikiran? Yang paling sesuai dengan pernyataan kamu. D, Miss. Oh, berubah lagi.
Iya, cara menghindari obat palsu itu yang lebih tepat ya, gitu. Kalau memang tidak ada pilihan lain, ya C masih masih bisa masuk gitu. Tapi ada yang lebih jelas lagi, yaitu yang D. Agar kita tidak terkena obat palsu, tidak terjebak oleh penjual obat palsu, apa yang perlu kita lakukan? Beli obat di apotik, kemudian memperhatikan obat yang dibelinya, gitu. Kok cepat sekali harus itu ya. Nomor 6. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas. Saya tunjukkan. You see. Apakah yang A, konsumen harus membeli obat di apotik? Kalau yang dibacaannya itu konsumen hendaknya. Kalau Hendaknya. iya. Berarti ini kamu ragu nggak ini? Kayaknya ragu deh. Udah kita lewati dulu ya. Kita lihat opsi yang B. Bila dalam obat terdapat nomor registrasi, obat tersebut aman digunakan. Ada nggak di dalam teks? Tidak ada, Miss. Nggak ada di dalam teks ya. Oke. Kemudian yang C, obat palsu memiliki banyak kesamaan dengan obat asli. Ada di dalam teks? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin di luar teks ini pengetahuan kita memang ada kesamaan ya, tapi tidak ada di dalam teks. Yang D, dalam kemasan obat palsu terdapat indikasi aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping penyimpangan, serta tanggal kadaluarsa. Ini poin nomor 9. Indikasi aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping penyimpangan, dan seterusnya. Benar enggak? Benar enggak ini? Apakah di obat palsu itu ada keterangan indikasi aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping penyimpangan, serta tanggal kadaluarsa? Renata? Renata nggak bisa ta ini audionya. Salah Miss yang D. Oke. Kenapa yang D itu salah Renata? Tidak ada di dalam teks, iya. Yang di dalam teks ini adalah keterangan untuk obat yang asli ya. Kalau obat asli itu seharusnya ada indikasi aturan pakai, peringatan, seperti itu. Obat di warung adalah obat palsu, ada nggak di dalam teks? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ini Renata jawabnya yang A.
Katanya Renata yang A. Konsumen harus membeli obat di apotik. Ada di kalimat kedua. Ini yang paling mendekati ya. Ada kata hendaknya, bisa diganti dengan harus. Konsumen hendaknya, sebaiknya, seharusnya membeli obat di apotek. Nomor 7, makna istilah indikasi yang sesuai dengan konteks kalimat nomor 9. Siapakah yang mau menjawab ini nomor Saya, Miss. 7? Ya, silakan. Yang nomor 7 itu menurut saya B, Miss. Petunjuk ya. Petunjuk aturan pakai. Oke, sip. Ih, seneng saya anak-anak ini. Nah, ini nomor 8. Hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang paling tepat. Apakah paragraf 2 itu berisi solusi paragraf 1? Kita baca dulu ya. Kalau paragraf 2 itu berisi solusi dari paragraf 1, harusnya paragraf 1 merupakan masalah atau isu. Tadi nanya siapa ya? Belum ya? Dia, apakah paragraf kedua berisi solusi dari paragraf 1? Berarti paragraf 1 berisi masalah atau berisi isu. Salah, Miss. Salah. Paragraf 1 bukan berisi isu ini. Kemudian berisi apa? Berisi isu, tapi paragraf 2 itu bukan solusi. Oke, berarti betul ya. Paragraf 1 berupa isu. Paragraf 2 berisi apa ini? Rincian informasi. Rincian informasi ya. Ada pemaparan di paragraf kedua. Paragraf ketiga berupa apa? Solusi. Iya, ada kata antisipasi. Berarti harusnya paragraf ketiga berisi solusi ya dari paragraf pertama. Oke, yang A salah, yang B. Paragraf ketiga berisi penyebab paragraf kedua. 3 adalah sebab dari paragraf kedua. Gimana? Apakah iya? Salah, Miss. Salah ya. Kemungkinan paragraf 1 yang menjadi penyebab ada paragraf kedua. Paragraf 1, adanya pelanggaran hak cipta, menyebabkan, nah ini, berkurangnya potensi dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian, yang C, paragraf ke-1 merupakan perincian paragraf kedua. Paragraf 1 merupakan perincian paragraf kedua. Berarti kita cari nih apakah di paragraf 1 ada perincian. Pelanggaran hak cipta software komputer di Indonesia masih tinggi dan bentuknya pun beragam. Hal ini dikatakan oleh Sekjen Masyarakat Anti Pemalsuan. Ini namanya, belum ada perincian.
Makanya yang terjadi seperti memperbanyak. Nah, ini ada pelanggaran di sini. Ada pelanggaran. Ada perincian. Ini kan seperti, berarti kan ini bentuk perincian ya. Memperbanyak secara ilegal penggunaan software tanpa lisensi oleh individu dan perusahaan untuk kepentingan komersial, juga pemasangan software tanpa lisensi oleh penjual hardware. Apakah ini merupakan perincian dari paragraf kedua? Kalau ada, coba kita cari. Mana yang nyambung dengan ini. Salah, Miss. Salah. Tidak ada perincian di sini ya. Iya, Oke, kita lewati yang C. Yang D, paragraf ketiga berisi akibat paragraf 1. Paragraf 3 berisi akibat paragraf 1. Paragraf 1 kan masalahnya ada pelanggaran hak cipta software komputer di Indonesia. Akibatnya ada di paragraf ketiga kah? iya, Miss. Jadi akibatnya masyarakat bekerja sama dengan Mabes Polri. Tadi katanya paragraf ketiga solusi. Kok sekarang berubah? Kok sekarang berubah jadi akibat? Tadi bukannya akibatnya ada di paragraf 2 ini ya? Nah, akibat atau dampak negatifnya apa? Ini akibatnya. Ini kan ada kata guna mengantisipasi. Masa ini akibat sih? Solusi dong. Sambil kemil enggak apa-apa. Biar bertenaga. Mungkin yang kali ya jawabannya ya. Paragraf ketiga merupakan paparan paragraf kedua. Jika iya, apakah dari paragraf kedua ini yang dipaparkan di paragraf ketiga? Tadi ini sama seperti yang obat-obatan terlarang tadi. Sebentar. Obat-obatan terlarang sih, apa itu namanya? Yang obat ini loh, palsu. Di paragraf pertama disampaikan tips kiat agar kita terhindar dari obat palsu. Kemudian dipaparkan oleh kalimat-kalimat selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya, tipsnya bagaimana, beli apa di apotik, kemudian mengecek produsennya itu siapa, kemudian mengecek kemasannya ada kontraindikasi dan sebagainya atau tidak. Nah, itu adalah pemaparan. Nah, kalau di paragraf kedua ini, kira-kira apa yang dipaparkan? Berarti kan masih bentuk umumnya nih. Apa? Berarti kalau di paragraf kedua ini sifatnya yang masih umum ya. Sifatnya masih umum, kemudian dikembangkan di paragraf kedua. Paragraf ketiga, maaf. Jadi seperti itu.
Gimana? Apakah kalian menemukan? Ini kalau saya lihat ya ada hal yang sama sih di paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Yaitu paragraf 2 itu ada kata program Mall IT bersih di Yogyakarta. Kemudian di paragraf ketiga itu ada informasi tentang program Mall IT bersih di Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah dua hal ini nyambung di dua paragraf ini? Apakah nyambungnya itu berupa pemaparan atau tidak? Apakah kalian sudah lelah? Nggak ada yang jawab ya. Abraham, Abraham Ade. Abraham, kok nggak ada suaranya sih? Restu sama Rakan, dinyalakan dong kameranya. Miss, kayaknya jawabannya yang C deh, Miss. Siapanya yang C? Kayaknya. Kenapa? Kenapa? Soalnya kalau menurut saya nomor 1 yang di paragraf yang kalimat terakhir, paragraf 1 yang penggunaan software tanpa yang tadi Miss blog itu Ini, itu tuh menurut saya berhubungan sama yang paragraf 2 yang paling terakhir, kalimat terakhir yang mana ya? Oh, dampak negatifnya ini. Iya itu Miss. Kalau paragraf, oke, paragraf 2 kalimat terakhir ini kan juga berisi pemaparan. Pemaparan yang dijelaskan oleh pemaparan. Gini ya, coba kita telisik nih kalimatnya satu persatu. Hanya kan kalau pemaparan dia lebih panjang dari yang dipaparkan kan gitu. Kalau ini di paragraf kedua ini malah lebih panjang atau sama panjang dengan yang dipaparkan. Dipaparkan dan yang memaparkan tuh sama panjangnya. Pelanggaran yang terjadi seperti memperbanyak secara ilegal penggunaan software tanpa lisensi oleh individu dan perusahaan untuk kegiatan komersial, juga pemasangan software tanpa lisensi oleh penjual hardware. Nah, berdasarkan internasional ini yang disiarkan pada April 2012, Indonesia menempati peringkat ke-11 dengan jumlah peredaran software. Nah, kalau kita baca di sini ada kata peredaran software, atau mungkin kalau mau kita panjangkan juga tidak apa-apa sih. Jumlah peredaran software bajakan sebesar 86%. Nah, peredaran software itu bentuknya apa saja? Nah, ini bisa kita temukan di paragraf yang pertama. Gitu. Yaitu bentuk peredarannya secara ilegal dan seterusnya. Ini nyambung. Betul. Jawabannya yang C tadi ya, pemaparannya, cuma pembuktiannya kurang sesuai gitu. Itu jawabannya yang C ya. Kalau yang E tadi nggak nyambung. Memang di paragraf kedua disebutkan program Mall IT bersih. Tapi harusnya di paragraf kedua itu disampaikan diadakanlah program Mall IT bersih untuk mengatasi dampak negatif tersebut gitu. Baru kemudian kalau di paragraf ketiga dijelaskan program Mall IT bersih itu dilakukan oleh siapa sih, kemudian dilaksanakan di mana, kapan, digunakan untuk apa, itu sesuai. Sekarang nomor 9, kata ini pada kalimat ke-1 paragraf ketiga merujuk pada apa? Kalimat ke-1 paragraf ketiga. Ini. Berarti ini ya. Guna mengantisipasi hal ini. Hal ini merujuk kemana? Saya mau ngecek Abraham Ade, dari tadi saya panggil nggak respon. Abraham Miss, dari Ade. kamar mandi, Miss. Oh, dari kamar mandi. Oke. Iya, saya sudah chat. Oh iya, saya nggak baca, maaf ya. Iya, Miss, maaf. Iya. Abraham, jawaban kamu apa? Merujuk pada apakah kata ini pada kalimat yang saya blok?
Bentar ya, Miss. Ya. Ketemu? Kalau rujukan Abraham yang Miss. yang A. Hal ini tingginya pelanggaran hak cipta software di Indonesia. Kenapa kok kamu jawab itu, Nak? Soalnya kayak guna mengantisipasi hal ini gitu, Miss. Nah, biasanya kan rujukan itu mengacu pada kalimat sebelumnya ya. Ini coba saya blok saja kalimat sebelumnya. Nah, kalau misalkan pelanggaran hak cipta, tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia, itu mengacu pada ini. Dan itu jauh dari paragraf ketiga. Itu harusnya kita merujuk pada kalimat sebelumnya, kalimat terakhir. Nah, ini. Kalau misalkan kamu rujukannya ke sini, tingginya angka pembajakan itu masih kurang dekat ya. Nah, untuk mengatasi tingginya angka pembajakan ataukah dampak negatifnya? Kan gini, tingginya angka pembajakan itu menyebabkan berkurangnya potensi ini, kemudian hilangnya peluang kerja, berkurangnya kreativitas membuat software sendiri, dan menurunnya daya saing bagi industri kreatif di Indonesia. Nah, agar hal-hal tersebut tidak terjadi, maka diadakan program Mall IT Bersih kan seperti itu. Berarti harusnya ini merujuk pada efek sampingnya itu gitu. Paham nggak maksud saya? Tingginya angka pembajakan itu menyebabkan dampak-dampak negatif berupa ini. Agar tidak sampai terjadi, maka MIAP bekerjasama dengan Mabes Polri. Nah, kita kembali ke rumusannya rujukan. Rujukan itu merujuk pada hal terdekat sebelum apa yang disampaikan gitu. Nah, kalau misalkan rujukannya ke tingginya angka pembajakan, berarti kita melewati ini dong, melewati dampak negatif. Dan yang terdekat itu adalah dampak negatif. Gitu. Rujukan itu selalu mengarah pada merujuk pada apa yang ada tepat di belakangnya. Gitu. Kalau misalkan ada pilihan ini, nah ini lebih tepat gitu. Tapi kan itu juga sudah mewakili dampak negatif karena merupakan perincian ini
berkurangnya dan seterusnya merupakan perincian dari dampak negatif gitu. Berarti yang lebih ke dampak negatif aja ya, dampak negatif pelanggaran hak cipta software di Indonesia, bukan tingginya. Oke, sekarang nomor 10 kita buat rangkuman. Nah, agar lebih mudahnya, karena ada 3 paragraf, pasti di sini ada 3 kalimat. Nah, kita pilih dari paragraf pertama, ide pokoknya apa? Dan kita lihat aja deh langsung pilihan yang A ya, biar nggak terlalu banyak mikir. Pelanggaran hak cipta software di Indonesia masih tinggi. Iya enggak? Bisa nggak itu jadi ide pokok dari paragraf pertama? Siapa nih mau jawab? Setelah nomor 10, kita sampai jam berapa sih? 12. 55 ya. Masih ada waktu sih. Dan kita sampai satu nomor ini aja, setelah itu kalian bisa istirahat. Yuk, siapa? Farhat. Kok Farhat? Nggak apa-apa ya, Farhat saya tunjuk lagi ya. Ya, Miss. Ya, Farhat. Gimana? Bisa nggak pilihan yang A, kalimat pertama, ini menjadi ide pokok dari paragraf pertama. Pelanggaran hak cipta software di Indonesia masih tinggi. Kalau menurut saya sih bisa, Miss. Bisa. Mm-mm. Bisa. Oke, berarti yang B enggak bisa, yang B. Pelanggaran hak cipta software di Indonesia digunakan untuk kegiatan komersial, bukan ya. Harusnya tadi dari 3 kalimat. Masyarakat Indonesia anti pemalsuan bekerja sama dengan Mabes Polri dan Ditjen Hak Kekayaan Indonesia Intelektual. Enggak ini enggak bisa. Berarti siapanya langsung A dong. Dampak negatif lokal apa sih? Dampak tingginya peredaran software bajakan antara lain berkurangnya potensi penerimaan negara di sektor pajak. Nggak bisa. Berarti langsung A dong jawabannya. Oke, kita buktikan ya kalau A itu betul ya. Berarti paragraf kedua. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Betulkah? Dampak negatif ada di paragraf kedua? Ditasya mengembang dulu Iya, ya. Miss. Oke. Paragraf ketiga. Mana nih? Untuk mengatasinya diadakan kegiatan program Mall IT bersih. Benar? Benar Betul. yang A ya kalau gitu ya. Ya, saya sudah janji padahal masih kurang 2 nomor. Enggak apa-apa deh. Saya akhiri ya. Apa diselesaikan sampai nomor 12? Diam aja. Gimana di Tasya? Nanti Miss Diana ingkar janji gitu ya. Ya udah enggak apa-apa. Kita lanjutkan setelahnya USP ya, Rek ya. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mengganti yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.